Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Dan baru saja kita merasakan nikmat yang sangat besar dari Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat Allah ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu sifat yang sangat agung dan tinggi nilainya, yang mana sifat ini diberikan oleh Allah atau disematkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang paling mulia, para rasul, para nabi, para aulia. Sifat itu adalah as-sidq. Maka mereka yang memiliki sifat ini Allah sebut dalam Al-Quran as-siddiqin atau as-sadiqin, as-sadiqun, as-sadiqin, yang kalau kita terjemahkan secara literal dalam bahasa Indonesia adalah sifat jujur. As-sidqu adalah sifat jujur. Dalam Islam, sifat jujur tentu bukan hanya berkaitan dengan lisan. Meskipun secara bahasa Indonesia kita memahami namanya jujur itu ya berhubungan dengan lisan. Artinya kalau berbicara tidak berbohong. Tetapi dalam Islam, as-sidq atau sifat jujur memiliki makna yang besar, memiliki makna yang luas, memiliki makna yang dalam. Bukan hanya tentang lisan yang berbicara tidak bohong. Maka dalam Islam ada namanya as-sidqu ma'allah, as-sidqu ma'an nafsi, as-sidqu ma'al khalqi. Jujur dengan Allah, jujur dengan diri sendiri, jujur dengan sesama makhluk Allah. Sehingga jujur dibagi kepada tiga.
As-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah, jujur dengan diri sendiri, dan jujur dengan sesama manusia, tentu dengan sesama makhluk Allah. Jujur dalam Islam harus dimulai dengan as-sidqu ma'an nafsi, jujur dengan diri sendiri. Sehingga di sini makna jujur tidak dalam hal berbicara, karena kita tidak mungkin bicara dengan diri sendiri. Tapi as-sidqu ma'an nafsi, jujur dengan diri sendiri, dan itu adalah langkah pertama untuk seseorang memiliki akhlak jujur sebelum dia kemudian dapat jujur dengan Allah dan dengan sesamanya manusia, yaitu jujur dengan diri sendiri. As-sidqu ma'an nafsi, jujur dengan diri sendiri, maknanya jujur dengan hati nuraninya sendiri. Karena hati nurani itulah yang paling bersih dalam diri manusia. Sejahat apapun manusia, seburuk apapun manusia, Allah berikan hati nurani, itulah fitrah dia. Itulah yang paling bisa diharapkan pada diri manusia. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ittaqu firasatal mu'min. Hati-hatilah kalian dengan firasat orang-orang beriman. Firasat inilah hati nurani. Orang yang jujur dengan diri sendiri dalam artian jujur dengan hati nuraninya akan melakukan sesuatu yang dirasakan nyaman oleh hati nuraninya, tidak melakukan sesuatu yang tidak yang tidak nyaman dengan hati nuraninya. Inilah sebenarnya orang yang jujur. Dan kalau seseorang sudah bisa bersikap seperti ini, maka dipastikan dia akan bisa bersikap jujur selanjutnya dengan Allah, dengan sesama manusia. Tapi kalau hati nuraninya dia khianati, hati nuraninya sendiri dia khianati, dia tidak jujur dengan hati nuraninya, maka kalau diri sendirinya dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri, dia tidak hargai, bagaimana kita bisa mengharapkan orang seperti ini untuk jujur dengan sesamanya, apalagi dengan Allah. Nah, inilah kemudian yang menjadi cobaan berat pada musim pilkada beberapa hari yang lalu, hari, minggu, bulan yang lalu, termasuk pada musim pileg sebelumnya. Cobaan, tantangan yang paling berat masyarakat kita, baik di Aceh maupun di luar Aceh, adalah jujur. Sifat jujur ini, bagaimana dia mampu mempertahankan kejujurannya, tidak mengkhianati hati nuraninya sendiri. Nah, cobaannya mungkin kalau yang sering heboh itu kan serangan fajar kemarin. Nah, 200.000, 300.000. Tapi kalau saya secara pribadi, saya melihat ini kok yang disorot kok serangan fajar saja. Yang heboh kok serangan fajar saja. Yang sering dibicarakan kok yang 200.000, 300.000 dalam amplop itu saja. Lantas bagaimana dengan kontrak politik yang dilakukan oleh para tokoh? 200.000 setengah hari, hana betul dengan hurau kabi. Gaduk je kupi, kue, pakangan melimang roh karena akan merompak serangan fajar kabi. Kontrak politik para tokoh bagaimana? Siapa yang bahas itu? Kontrak politik bahkan dengan tokoh-tokoh agama, siapa yang bahas itu? Itu apa hukumnya? Halal kah? Yang 200.000 itu haram kah? Yang kalau bisa memberikan dukungan dan membawa orang-orang lain, maka dijanjikan Anda dapat posisi 2 kepala dinas, orang Anda dapat posisi, ormas Anda dapat posisi ini nanti, instansi Anda akan dapat ini, kalau saya terpilih. Itu siapa yang bahas? Jensona pegang. Kita terlalu sibuk dengan orang lapar, yang dia untuk mendapatkan 100.000 sehari susah. Maka ketika dia melihat 200.000 itu seperti melihat emas.
hutang rata tego. Orang mai becak, orang jualan di kaki lima untuk dapat laba sehari 100,000 saja kadang-kadang susah, morat mari. Tapi kita serang mereka, udah kena serangan fajar kita serang lagi di mimbar-mimbar. Yang para elit siapa yang serang? Siapa yang ini? Nih kalau saya terpilih nanti masalah haji Anda bereskan. Ada ente kemunduran mandung. Kita urus sebagai petugas, apakah potensial, apakah punya kapasitas atau tidak. Istri yang kedua, ketiga ikut semua, nanti petugas haji. Siapa yang bahas itu? Posisi-posisi ini, posisi-posisi itu, nanti bagian-bagian ini siapa yang bahas itu? Sama seperti orang yang, seperti kadang-kadang kita merasa risih, tidak nyaman kalau sedang duduk-duduk ngopi, datang orang minta-minta sedekah, ya. Minta 1.000, 2.000, kita merasa tidak nyaman, langsung berubah pembahasan, kiban leuru minta sedekahnya puan atau uru. Tapi ketika kita duduk sama orang-orang yang minta-minta dalam posisi elit sedikit, minta-minta proyek, dapat proyek tidak sesuai prosedur, ya. Kemudian jual sana, jual sini, proyek dioper-oper, kita nyaman duduk dengan mereka. Dapat pri namanya. Tanya belum, kipan anak pekat-pekat agonya proyek dumka. Yang minta-minta seperti ini kenapa kita tidak risih? Justru kita tanya, tapi apa yang pakat lo? Kahawa de ayam pramugari kadre kahana kena. Kembali cair ya. Ini kenapa kita tidak merasa risih, rasa nyaman? Kenapa kita enggak berbicara tentang mereka? Kenapa kita selalu ribut tentang orang-orang lapar itu yang di pinggir jalan, yang mereka hanya dapat 1.000, 2.000 rupiah? Maka persoalan harus komprehensif, harus menyeluruh, harus dibahas semua. Dan solusinya tidak ada lain, as-sidqu ma'an nafsi, jujurlah dengan diri sendiri. Tanya pada diri sendiri, tanya pada hati nurani, dan hati nurani malah sebelum kita tanya dia sudah memberitahukan kita. Cuman kita tidak mau mengikuti dia, kita suka mengkhianati dia. Dan kita lihat perkembangan, tapi sudah mulai ada perubahan. Kalau dulu tidak ada cerita independen lewat, ada cerita. Tapi ini luar biasa kali ini. Independen bisa ada yang lewat, ada yang lolos. Ini merupakan satu hal yang perlu kita syukuri. Maksudnya kesadaran masyarakat untuk jujur pada diri sendiri itu sudah tinggi. Nyawa ke hati-hati partai-partai PHGT menyebabkan independen kan mulai. Ini satu hal yang positif. Karena berbicara tentang demokrasi, negara demokrasi jujur apa adanya saja. Tetap rakyat, apapun cerita rakyat, kalau mau disalahkan harus salahkan rakyat. Karena yang pilih rakyat. Itu negara demokrasi ya. Kalau mau menyalahkan pemimpin, menyerang pemimpin secara mutlak, itu ke Arab Saudi bisa, karena itu di sana sistem kerajaan. Ke negara-negara Teluk, Qatar, Oman, Kuwait, itu bisa. Mau ngomong ke raja, ke pemimpin apa yang kalian buat ini. Cuman ya resikonya begitu ngomong langsung bawah tanah, langsung masuk bawah tanah di sana. Tapi kalau negara demokrasi tidak bisa. Anda mau protes siapa? Anda yang pilih. Mereka tidak bisa naik kalau bukan rakyat. Maka negara demokrasi sesuai dengan ketentuannya bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, maka yang harus paling bertanggung jawab kita rakyat. Jadi tidak fair kalau kita hanya menyalahkan si yang calon-calon itu. Walaupun ini nggak datang, mereka sudah selesai pilkada. Itu lain cerita. Tapi kita nggak fair kalau hanya menyalahkan mereka. Ini kenapa ini sudah ada video dibagi-bagi ini, dibagi-bagi itu. Masalahnya mereka kalau nggak bagi-bagi nggak diterima. Hari ini saya mau kampanye ke kampung Bapak. Pernah nih, Padi nih, pernah rencana kontrak kamu? Nyo, kamu tim kamu nyo ikhlas beramal yang mana tu guna? Langsung dijawab sama Pak Kecil lah, ada asistennya lah, nggak enak kalau Pak Kecil langsung ngomong masalah transaksi itu kan. Oh, nyoman nyo Pak Kecil yang ribut ham tim model ham temu pre. Jadi tidak bisa, kita nggak fair. Kalau nggak ada yang minta, mau kasih ke siapa mereka?
Jadi kita harus fair. Karena ini negara demokrasi, bukan negara monarki absolut, bukan negara kerajaan. Jadi nggak boleh kita hanya menyalahkan di sana, sedangkan kita biasa-biasa saja di sini. Padahal kita yang menyebabkan kadang-kadang itu terjadi tanpa kita sadari. Maka as-sidqu ma'an nafsi, jujur terhadap diri sendiri, ini satu akhlak yang harus kita bumikan mulai daripada rakyat dulu. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan berkat ya seperti yang kita rasakan ini, ya, gerakan-gerakan jamaah subuh, ya, jamaah Arafah sudah bertahun-tahun terus mendidik umat, terus membekali umat dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat jujur tadi. Ada orang baru ribut masalah politik, oh ini kita ustaz-ustaz dengku-dengku harus bicara tentang politik yang baik, ini mau pilkada, mau pileg. Jamaah Arafah sudah berapa belas tahun ngomong masalah politik. Setiap subuh minggu disampaikan akhlak, yang akhlak itu bisa dipakai untuk semua, bukan hanya politik. Kita sudah bicara lama, para guru-guru kita, para alim ulama, mereka bukan orang yang seperti kita yang tiba-tiba panik, ohnya kena pilkada, ohnya kena bermimbarnya, berbancu mimbarnya tentang hanjut je. Dah, mereka sudah mengajarkan umat bertahun-tahun. Dan terus seperti itu. Tentang akhlak yang bisa dipakai bukan hanya dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang berbagai macam lini kehidupan. Terus diajarkan. Alhamdulillah. Ada hasil tentu walaupun tidak secara langsung. Pelan-pelan ada perubahan. Alhamdulillah. Jadi kali ini banyak hal yang positif kita lihat dan kita harus mengapresiasi itu dan kita harus mensyukuri itu, dan mudah-mudahan makin ke depan terus kita semua masyarakat menghidupkan sifat jujur terhadap diri sendiri dengan hati nurani. Tidak mudah dibeli, tidak mudah dibawa-bawa. Baik itu yang masyarakat yang sering kita protes maupun para tokoh-tokoh ini. Ini Jamaah Arafah ini termasuk inspirasi ini. Saya dapat informasi senyap-senyap yang pimpin Jamaah Arafah banyak tawaran kemarin. Tapi beliau tolak. Tapi di belakang itu entah ada satu dua yang lolos tawaran, itu tidak tahu juga. Cuman ada yang tawarkan malah posisi wakil, tapi manajemennya menolak, itu luar biasa. Jadi berbicara politik itu bukan hanya berbicara, oh kita ini harus peduli, bukan sepintas itu, tidak sesederhana itu masalah politik. Kalau nggak kita yang pegang, bukan itu. Memang itu salah satu, tapi pendidikan politik yang lebih penting dan contoh berpolitik yang sehat, yang sifatnya bukan yang sementara. Kita tunjukkan, dan harus dimulai dari tokoh-tokoh ini. Dimulai oleh orang-orang yang kita jadikan panutan, orang-orang yang kita harapkan ilmu keberkahan mereka. Tapi kalau yang di atas sudah mengambil posisi, kan kita goyang juga. Tengok kiban, mana tahu. Tapi alhamdulillah kita lihat misalnya Jamaah Arafah, tidak ada masalah. Zikir tetap jalan. Nanti musiman biasa itu, nanti siap pilkada sepi sebentar, biasa itu sudah pengalaman sekali kami. Tiap musim pilkada, pemilu, itu biasa. Waktu siap pileg gitu juga dulu. Yang ketika lagi musim spanduk-spanduk di mana-mana itu banyak datang ke sini. Dan disambut. Ya, disambut. Alhamdulillah yang pimpin Jamaah Arafah menyambut, saja menyambut. Alhamdulillah bersama kita hadir dari berbagai golongan dan partai, sambut yang warna biru, warna merah, warna kuning, semua warna pokoknya. Selesai pemilu, hilang semua warna, tinggal warna putih. Tidak masalah, disambut. Ini pendidikan politik yang luar biasa. Jadi persoalan politik ini bukan hanya praktik, bukan maksudnya politik praktis. Ada yang lebih penting, pendidikan politik. Ini tidak mesti langsung terlibat dalam politik praktis. Kita ajarkan umat. Dan bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri, memposisikan diri untuk kepentingan umat yang lebih besar, yang lebih jangka panjang daripada kepentingan sesaat. Coba misalnya kalau Jamaah Arafah kemarin menerima kontrak itu misalnya, atau bahkan menerima tawaran, oke, kita siap bekerja, kita punya mesin besar misalnya, ini misalnya ini ya.
Posisi saya siapa? Posisi saya wakil atau langsung wali kota, kita siap punya mesin besar. Sekali ceramah aja berapa kamera ini, apalagi kalau jadi mesin nanti mesin politik. Ya. Iya, akan positif hasilnya. Sehingga jamaah Arafah 4 tahun ke depan, mohon maaf, majelis zikir lain geser dulu. Ya, kalau jadi, maka semua zikir dimanapun bergelora, semua pakai peci Arafah. 4 tahun, mohon maaf, 4 tahun tok. Selesai itu mau kemana Arafah? Ini belum pinggir sekali ini. Masih walaupun udah agak ujung di dalam Pasir Aceh. Kalau jadi ikut sebagai mesin politik, selesai 4 tahun ke depan, selesai heboh seluruh Banda Aceh misalnya, selesai 4 tahun, mohon maaf cari ujung terus jemaah Arafah, nggak bisa lagi dapat di posisi. Kalau sistem atau kebaikan seperti ini digantungkan pada politik, yang mana politik itu rapuh dan terbatas ya, waktunya, maka siap-siap program-program yang baik seperti ini, yang mulia seperti ini juga akan mengikuti dengan masa politik. Dan itu kita saksikan. Di mana-mana orang lain, misalnya yang sudah kita bahkan tingkat pusat, yang capek ini orang pendidikan. Ini PKM orang pendidikan, beliau kepala RIAP, Rul Islam Anak Bangsa. Berganti rezim, berganti menteri pendidikan, berganti kurikulum, berganti sistem. Bagaimana kita mau mencerdaskan anak bangsa kalau harus mengikuti gaya rezim? Gak capek kita atur, kita bentuk ini, kita latih guru dengan berbagai macam. 4 tahun kah berubah loh, 4 tahun kah berubah loh. Ya. Maka oleh karena itu kita orang-orang pendidikan, kita orang-orang yang bisa kita katakan posisi kita sudah Allah muliakan. Jadi jangan sampai posisi mulia ini, posisi yang baik ini kemudian kita letakkan, kita sandarkan kepada sesuatu yang rapuh dan tidak selama-lamanya. Nah, jadi solusinya adalah as-sidqu ma'an nafsi, jujur dengan diri sendiri, jujur dengan hati nurani. Ya, ikuti hati nurani. Itu yang paling bisa kita ikuti dalam diri kita. Yang lain susah. Kalau ego, waduh. Ya. Ego, nafsu, syahwat, kepentingan sesaat. Yang paling bisa kita harapkan adalah hati nurani kita. Kalau kita bisa, maka kita telah jujur dengan diri kita sendiri. Dan as-sidqu ma'an nafsi tentu bukan hanya berbicara tentang keputusan politik, tapi semua aspek kehidupan kita. Jujur dengan diri sendiri. Dalam berinteraksi dengan sesama kita, ya. Dengan istri di rumah, dengan suami, dengan anak-anak, pakai jujur pada diri sendiri. Suami kalau mau nasihati istri juga demikian, pakai jujur pada diri sendiri. Istri kalau mau nasihati suami juga demikian. Jangan sekali nasihati setengah jam, sejam, repet terus nggak berhenti sejam, itu setiap hari. Pakai. Ini kalau saya kena nasihati 1 jam gimana perasaannya? Pakai hati nurani, ya. Jujur. Karena siapapun manusia, kalau dia tidak ada manusia yang melakukan kesalahan yang dia tidak tahu itu kesalahan. Tidak ada koruptor yang melakukan korupsi dia tidak tahu korupsi itu sesuatu hal yang tidak baik, tidak ada. Cuma dia nggak jujur pada dirinya sendiri, dia tidak jujur pada hati nuraninya. Hati nuraninya, fitrahnya yang memberitahukan bahwa perbuatan korupsi itu tidak baik. Tidak ada orang yang mencuri, tidak ada pencuri yang mencuri yang tidak tahu mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Tapi dia nggak jujur pada dirinya sendiri. Nuraninya sudah mengatakan bahwa mencuri itu tidak baik. Tidak ada orang yang menerima suap atau yang menyuap yang tidak tahu bahwa suap menyuap itu tidak baik. Tidak ada. Hati nuraninya mengatakan itu tidak baik. Tapi dia nggak mau jujur dengan dirinya sendiri. Dia mengkhianati dirinya sendiri, dia melawan dirinya sendiri. Semakin sering dia melawan dirinya sendiri, ini hati-hati kita. Semakin sering kita lawan diri kita, semakin sering kita berkhianat dengan hati nurani kita, maka semakin tertutup hati nurani itu. Kayak Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah tutup hatinya, ya, wolf. Kenapa ditutup hatinya? Karena sering dia tidak open. Seperti orang juga, ada orang baik, Allah kirim ke kita. Begitu dia lihat kita buat salah, dia nasihati, Ustaz, Tengku, Bang, Ayah, Bapak, kalau bisa ini jangan. Kita nggak open. Besok datang lagi, lusa datang lagi. Sekali kita nggak open, 2 kali kita nggak open, dan seterusnya beberapa kali kita nggak open. Lama-lama dia mundur. Begitulah kondisi nurani ini. Semakin kita khianati, semakin kita tidak dengar, dia semakin tertutup. Na'udzubillah sampai pada tahap dia mati.
tidak ada fungsi lagi. Nah, maka oleh karena itu, tidak usah jauh-jauh berbicara dengan jujur dengan orang lain, dengan diri sendiri dulu. Biasalah hidup jujur dengan diri sendiri, apa adanya, ya, dengan diri sendiri. Apa yang diinginkan nurani itulah jalankan. Tidak usah terlalu action. Jalani apa kata nurani, pasti yang terbaik. Fitrat Allah fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah letakkan fitrah itu pada setiap manusia. Siapapun yang mengikuti fitrah itu dia pasti akan selamat. Itu jaminan. Ya. Kemudian selesai kita jujur dengan diri kita sendiri, berangkat kita berikutnya, tingkat berikutnya jujur ma'al khalq, dengan sesama manusia. Itu juga demikian, jujur dengan manusia. Berkatalah kepada manusia, berperilakulah di hadapan manusia sesuai dengan keadaan kita di belakang manusia. Jadi baik lika lain, melikut lain. Ya. Begitu di belakang dia tahu posisi dia bagaimana, tapi begitu di depan kemudian dia menampakkan dirinya, bertajamul kalau kata ulama tasawuf, mempercantik dirinya, memperindah dirinya, padahal dia tidak seperti itu. Itu bentuk jujur dengan kita sesama manusia, tampil apa adanya. Jadi tidak usah berusaha tampak indah di depan manusia tapi di belakang tidak indah. Tidak jujur juga ini. Jadi jujur itu bukan hanya lisan, bukan hanya ketika berbicara harus sesuai fakta, itu bagian daripada kejujuran. Tapi bersikap sesuai dengan fakta, itulah kejujuran yang sebenarnya. Kalau sikapnya sudah jujur, dipastikan bicaranya juga akan jujur. Tapi kalau sikapnya tidak jujur, belum berhaba jika. Kalau berhaba kita style, mudah. Sebagai orang yang berpengalaman dalam hal retorika, kegiatan sehari-harinya, kampung dah yang masalahnya. Mana? Kau berarti anak-anak jujur sih, berusaha untuk jujur. Ya. Bisa aja, style retorika itu bisa diatur, ada pelatihannya. Ya. Tapi uswah itu contoh. Suri teladan itu nggak bisa diatur. Dan itulah jujur yang sebenarnya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka sering kita katakan, kalau kita mau kumpulkan hadis sahih dari Rasulullah, artinya hadis yang betul-betul bisa kita jamin langsung dari Rasulullah, apalagi hadis mutawatir, itu sangat terbatas sekali, tidak banyak. Rasulullah hidup di masa sangat genting, di masa jahiliyah, kondisi umat kacau balau. 25 tahun Rasulullah berdakwah, ngomongnya sedikit, hadisnya sedikit. Padahal harusnya Rasulullah ngomong banyak. Masa jahiliyah banyak perlu perubahan, ngomongnya banyak seharusnya. Tidak, sedikit ngomong Rasulullah. Lantas bagaimana Rasulullah memperbaiki umat? Jujur dalam hal dengan manusia. Apa? Berperilaku. Ya. Uswah. Maka Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Uswah, tampilkan uswah. Itu kejujuran yang sebenarnya. Contoh. Maka kita suka orang-orang yang berpolitik, yang dia sudah bisa kita lihat bertahun-tahun sebelum dia berpolitik. Ini mau pilkada tahun ini, dia sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum pilkada, dia sudah menampakkan contoh kepada kita. Selalu bersama umat dalam masjid, bersama umat dalam zikir, bersama umat dalam kebaikan. Tapi hati sih. Hati sih. Saya dulu sempat heran ketika dulu ada kepala DJP Aceh. Beliau sekarang sudah pindah tugas, Pak Imanul kalau tidak salah. Bukan orang Aceh. Pak Imanul ya? Ya. Sekarang tugas di pajak Batam. Beliau mengatakan, seandainya politikus-politikus ini itu jangan ketika musim kampanye saja dia tampil, tapi bertahun-tahun, 4 tahun, 3 tahun kalau bisa. Dia betul-betul hadir bersama masyarakat, hadir bersama umat, hadir. Waktu itu saya pikir ini tidak mungkin. Dengan kondisi kita, ya, ya mungkin ini. Ternyata mungkin ada. Saya lihat ada 1-2 ada. Tapi ya tetap tidak ini juga, dia tidak lewat juga. Tapi sebenarnya begitulah seharusnya. Uswah, contoh. Kita kalau di luar politik lah, kita dengan anak, jujurlah dengan anak, jangan cangkecubit dengan anak. Ini banyak kita orang tua masih
cangkecebit dengan anak. Anak nggak boleh merokok, orang tuanya merokok. Ini bagaimana ini konsepnya ini? Anak nggak boleh duduk di warung kopi lama-lama. Orang tuanya rutin, pagi di mana, sore di mana. Ini bagaimana ini? Anak nggak boleh ngomong nggak sopan, tapi orang tuanya ngomong suka apa asal-asalan. Anak nggak boleh nggak baca Al-Quran, nggak boleh nggak hafal Al-Quran, tapi orang tuanya nggak pernah mau belajar Al-Quran. Anak selalu suruh disiplin bangun pagi, tapi orang tuanya siap bangunin anak tidur lagi. Seperti di pernah waktu itu di masjid di satu kabupaten kota di Aceh, ada masjid waktu itu ada pernah saya ceritakan juga pengalaman safari Ramadan waktu itu ke sana. Masjid agung besar, cantik sekali masjidnya, di ujung Aceh lah. Masjid cantik sekali, besar, nggak ada orang, nggak ada jamaah. Jadi ngobrol-ngobrol sama pengurus masjid, bagaimana caranya untuk dimajukan, apa yang dilakukan. Mereka mengatakan salah satu cara yang kami lakukan setiap subuh minggu, seperti inilah. Setiap subuh minggu, tapi bukan untuk orang tua acaranya, karena orang tua nggak mau datang. Untuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu setiap subuh minggu di masjid itu disiapkan bingkisan hadiah besar-besar. Jadi anak-anak kecil yang ke masjid waktu subuh dikasih waktu pulang bingkisan hadiah itu. Dinampakkan, diatur di depan masjid. Banyak sekali bingkisan cantik-cantik dibuat besar-besar. Jadi dibungkus sedemikian rupa, cantik-cantik sekali. Maka semua anak-anak ngomong ke orang tuanya, suruh antar subuh minggu ke masjid untuk dapat bingkisan itu. Saya bilang, mantap sekali itu, paten sekali itu solusinya. Jadi pasti yang taannya orang cik jak cik. Itu bagus tuh. Kalau istilah di ini Aceh tipat tak dua patlu. Menumpak anak, menumpak ayah ke masjid. Ternyata berlangsunglah minggu pertama. Betul-betul datang orang tuanya, tapi kayak antar anak sekolah. Sebelum subuh diantar anaknya ke masjid, ayahnya pulang lagi. Nanti siap subuh udah dijemput. Ini tidak jujur, bukan hanya ngomong jujur itu, sikap tidak jujur. Hanya menginginkan kebaikan, tapi diri sendiri tidak berbuat. Itu bagian dari tidak jujur dengan manusia. Termasuk ini, ngomong untuk diri sendiri, penceramah, pendakwah, orang-orang yang mengajarkan umat. Kadang-kadang dalam berteori luar biasa, cipah aja. Nyokaron pengapa cikapah. Cuma yang biasa babu beniu. Kayak dulu kita lihat contoh-contoh alim ulama dulu walaupun sekarang memang sudah kurang waktu mereka itu bangun pendidikan luar biasa. Mendagang dulu kedai, dagang 10 tun, 15 tun, 20 tun, dia pulang ke kampung, dia cari tanah, dia beli becut kecil, ada pun dia minta sama orang, dia beli tanah kecil, kemudian dia beli kayu, dia potong sendiri, dia bangun sendiri balainya, dia aduk semen sendiri, dia susun bata sendiri, tinggal dia becut, tapi sendiri. Ini baru betul-betul jujur untuk umat, betul-betul ingin kebaikan untuk umat. Sehingga datang masyarakat, nyo gure kagum lagi kedro, kita nyo kibannya waduh duduk, datang baru sama-sama membangun. Hari ini nggak ada seperti itu. Hari ini kalau nggak ada asisten, nggak hanya rumah tidak mampu orangnya. Hari ini ban tingkat tengkurangkang punya kamu ada tingkat tengkurangkang ada karena rumah tidak orang punya kuda Honda anak parkir gero karena urung parkir. Itu bagian dari sifat jujur kepada masyarakat. Uswah, tampilkan contoh. Kita kepada anak kita, kepada istri kita. Istri demikian juga. Istri juga demikian, jangan asik protes saja suami. Harus kasih contoh juga yang baik untuk suami. Coba istri, ibu-ibu mulai sekarang cara menasihatinya dengan kasih contoh. Nanti protes ibu-ibu. Kali dah bujuk contoh anak pompom, harus tak anak pompom, mana ada pengertian. Tapi memang seperti itu seharusnya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau suami itu bangun tahajud, tapi harus bangun dulu. Bangunkan istrinya. Kalau istrinya belum bangun, percikkan air. Demikian juga istri kalau mau tahajud, tapi tahajud, jalan dulu tahajudnya. Kemudian bangunkan istri pelan-pelan. Gak mau bangun, percikkan air. Kasih contoh dulu. Contoh dulu, uswah. Itu jujur dengan sesama manusia, uswah. Jangan protes orang sebelum kita memberikan contoh. Yang ketiga,
dan ini adalah jujur paling besar. Walaupun banyak manusia tidak mampu melakukannya. Namun kalau sudah pada sampai tingkat ketiga ini, itulah jujur yang hakiki. Disitulah kemudian para rasul, para nabi mendapatkan gelar jujur. As-siddiqin, as-sadiqin. Apa itu? Adalah jujur dengan Allah. Minal mu'minina rijal sadaqu ma 'ahadullah alaihi. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Di antara orang-orang beriman, rijal, orang-orang yang betul-betul orang-orang sejati. Kenapa mereka dikatakan orang-orang sejati? Sadaqu ma 'ahadullah alaihi. Mereka telah jujur dan menepati janji mereka dengan Allah. Apa janji mereka dengan Allah ketika Allah dulu buat janji kepada ruh-ruh manusia itu? Alastu birabbikum qalu bala. Allah bertanya kepada semua ruh kita, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua menjawab, ya wahai Allah, engkau Tuhan kami dan kami hambamu, tunduk dan patuh menghambakan diri kepadamu. Rijal minal mu'minina rijal, di antara orang-orang beriman betul-betul memegang janji dengan Allah. Maka sepanjang hidup mereka habiskan dalam penghambaan diri kepada Allah. Ya, betul-betul untuk Allah. Tidak ada untuk diri sendiri. Betul-betul jujur dengan Allah. Ya, mereka jual diri mereka untuk Allah. Mereka jual waktu mereka, hidup mereka, nyawa mereka secara gratis untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ku persembahkan semuanya untuk Allah. Ini tidak ada kepentingan pribadi lagi ini. Tidak ada kepentingan diri sendiri, tidak ada kepentingan lembaga, Allah. Tidak ada persaingan lagi orang seperti ini. Tidak ada kepikiran lagi. Ini bagaimana majlis zikir Arafah misalnya, kalau sudah banyak majlis zikir lain lagi. Ini tidak ada kepikiran seperti itu lagi. Tidak ada saingan. Yang penting orang berzikir, dimanapun dia berzikir, yang penting dia berzikir. Mau di sini, mau di sana, mau dimanapun, tidak ada urusan. Karena dia sudah Allah. Tapi faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantadhir. Sebagian mereka yang betul-betul telah memenuhi janjinya kepada Allah, telah jujur kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, sebagian mereka sudah selesai, sudah berangkat kembali kepada Allah. Ini tinggal kita. Apakah kita akan benar-benar berangkat nantinya dalam keadaan betul-betul telah memenuhi janji kita dengan Allah, telah betul-betul jujur kepada Allah, bahwa kita tampil di dunia ini, menjalani kehidupan dunia ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Tidak berani macam-macam. Mulai dalam berpakaian sesuai dengan hubungan kita dengan Allah. Tidak berani terlalu heboh. Ini dengan Allah, nak minta doa dia. Ini kata perlagak-lagak road. Itulah jujur dengan Allah. Begitu datang orang memuliakan kita, nyo tengku ustaz, drone orang mulia, drone wali Allah, doa drone kita terima, doa kelung, kita jawab jud. Menerima dimuliakan. Ini tidak jujur dengan Allah. Merasa diri mulia, merasa diri kemudian sudah mendapatkan posisi di hadapan Allah, malulah dengan Allah. Orang yang jujur dengan Allah, yang paling dia takuti adalah dibesarkan. Yang paling dia takuti dimuliakan. Yang paling dia takuti diagungkan. Karena hidup dia untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, bukan membesarkan diri, mengagungkan diri, meninggikan diri. Dia takut. Kenapa dia takut? Karena dia tahu dan dia sadar posisi dia di hadapan Allah. Nah, ini kita harus jujur dengan Allah. Posisi as-siddiqin, as-sadiqin. Nah, inilah tiga ya, konsep jujur dalam Islam. Dan konsep yang ketiga, itulah puncak daripada kejujuran atau kejujuran yang hakiki. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya, pendidikan kita ke depan mengarah kepada konsep jujur ini. Mari kita menjadi orang-orang yang jujur, jangan jadi palsu-palsu. Mari kita jadi orang-orang yang asli. Mari kita didik generasi kita ke depan, anak-anak kita, ya, murid-murid kita, untuk menjadi orang-orang yang jujur, yang asli dalam perkataan, dalam berperilaku, dalam menjalani kehidupannya. Kita tidak suka lagi banyak acting-acting, tidak suka lagi banyak action-action, tidak suka menampilkan gaya casing, tapi menampilkan diri yang sebenar-benarnya. Diri yang baik, yang selalu berusaha untuk menjadi baik.
Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum